Ya, kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Kita lanjutkan, tadi terputus ya dengan Mbak Yeni bahwa kalau dilihat dari kata Pak Hari Ashar tadi ya, bahwa melibatkan tim yang besar sebenarnya tidak mudah mengeluarkan status WTP, sehingga untuk kasus suap menyuap ini sebenarnya kalau sampai lembaga begitu itu agak sulit begitu karena bukan perseorangan. Ya, ini tergantung di dalam SOP itu sendiri. Ya kan, pertanyaannya apakah kemudian sejauh ini terbangun tidak sistem transparansi dan akuntabilitas di tubuh BPK itu sendiri. Dalam artian umpamanya kalau kita berbicara akuntabilitas, ada tidak kemudian sistem monitoring evaluasi yang dibangun yang dibangun untuk melakukan kontrol terhadap auditor-auditor itu. Karena kan tidak menutup kemungkinan bahwa oknum yang berada di BPK itu bisa menjadikan hasil pemeriksaan baik itu WTP, WDP atau disclaimer itu jadikan modalitas untuk melakukan kong kali kong dengan instansi terkait. Kalau menurut Anda seperti apa sebenarnya Pak Febri modusnya ya? Apakah seperti PNS itu sebenarnya dia sudah tahu kalau sebenarnya sudah hasilnya WTP tapi kemudian dia jual lagi oleh auditor oknum ya? Ataukah tadi itu ada auditor yang nakal atau justru pengguna yang nakal begitu? Ya, kalau dari dua kemungkinan yang sampaikan Pak Hari Ashar tadi itu, saya lebih cenderung bahwa ini inisiatifnya muncul dari Kemendes. Itu juga sesuai dengan pernyataan resmi KPK bahwa pertemuan pendahuluan itu dimulai oleh Irjen, begitu. Nah, kalau Irjen duluan yang memulai pertemuan, itu artinya dia merasa bahwa laporan keuangan dia tidak cukup untuk mendapatkan predikat WTP. Maka dia mendahului pertemuan itu. Nah, setelah pertemuan itu baru kemudian ada interaksi. Nah, makanya kemudian KPK pakai pasal suap, kan? Pasal gratifikasi, pasal 5, pasal 12 begitu. Tidak pasal pemerasan begitu. Nah, oleh karena itu ya yang menarik adalah kok bisa. Nah, yang menarik itu kenapa kok eselon 1 ini juga melakukan lobby-lobby tanpa sepengetahuan menteri. Ya. Terus juga yang kedua adalah kenapa juga auditor BPK ini selevel eselon 1 bisa disuap dengan uang 240 juta. Sedemikian murahkah? Dan kemudian bagaimana dengan anggota BPK yang membawahi eselon 1 ini? Tidak ada koordinasi, tidak ada dia tahu bahwa kemana anak buahnya berkeliaran. Ya, padahal kan anak buahnya ini juga melakukan suatu kegiatan, memiliki kewenangan yang penting. Nah, terkait dengan Pak Azhar tadi, walaupun pemeriksaan itu dilakukan secara bertingkat, di dalam internal BPK sendiri kan ada yang mengusulkan ini saya periksa kementerian lembaga, kira-kira nanti opininya akan seperti ini buktinya, ini kriterianya. Ada pengusul, dan pengusulnya itu ada di eselon 1 ini dan timnya, begitu. Jadi peranannya penting sebenarnya. Penting, karena siapa yang mengusulkan dulu, siapa yang meriksa, siapa yang mengusulkan, dan baru kemudian dirapatkan bersama, baru direview begitu kan. Bisa saja seperti itu. Nah, ini yang memang nampaknya luput dalam sistem BPK. Apakah BPK bisa melihat bahwa ini bisa rawan juga loh yang mengusulkan ini, apakah memang pantas yang dia usulkan itu? Apakah memang yang diusulkan itu memang didukung bukti-bukti yang kuat? Apa laporan keuangannya memang sesuai dengan standar akuntansi? Penyajiannya itu juga disertai dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, kita kan tahu juga misalnya LKPD, laporan keuangan pemerintah daerah, banyak tuh masalah aset daerah yang tidak tercatat dengan baik di dalam laporan keuangan. Banyak laporan keuangan bermasalah. Nah, meskipun dalam laporan keuangan catatan aset itu bermasalah, tapi kenaikan WTP untuk daerah itu naik signifikan. 2013 itu harus mencapai 100-an lebih, kemudian 2014 juga naik, hampir naik setiap tahun. Tapi kembali ke Kemendes ini, menurut Anda apa motifnya ya? Karena kan apakah oknum juga begitu untuk, kan Anda tadi menurut pengamatan Anda inisiatif datang dari Kemendes, begitu? Itu berdasarkan pernyataan KPK ya? Iya, berarti motifnya apa? Apakah ini tidak mungkin kan oknum saja begitu di Kemendes? Berarti menurut Anda siapa yang bermain di Kemendes ini juga? Kan predikat WTP itu penting bagi sebuah kementerian lembaga dan juga pemerintah, karena itu ukuran reformasi birokrasi. Kalau mereka dinyatakan berhasil dalam reformasi birokrasi, salah satu ukurannya adalah opini atau predikat BPK itu harus WTP. Nah, kalau sudah mendapatkan WTP, nanti akan ada kucuran tunjangan dari Kemenkeu. Nah, ini yang dikejar-kejar, dan ini reward, dan Presiden juga sudah menyatakan bahwa ini mana nih kementerian yang dapat WTP, mana yang WDP, mana yang disclaimer. Kok yang seperti ini tidak bisa? Nah, karena dikejar target seperti itu, di sisi lain juga laporan keuangannya itu selalu bermasalah,
misalnya pencatatan aset, pencatatan yang lain begitu, nggak kunjung-kunjung kelar, sementara target udah dekat begitu. Nah, karena dia sadar mungkin ya, dia sadar ini kayaknya susah nih, laporan keuangannya baik, bakal dapat opini yang bagus dari PK, makanya kemudian lakukan. Nah, ini siapa yang bermain di Kemendes menurut Anda? Ya kalau menurut kami, kalau memang timnya ini ada di Irjen, ya mungkin Irjen gitu. Apalagi kan Irjen juga tim reformasi kabarnya begitu ya. Ya mereka, cuman kan pertanyaannya Irjen bergerak ini nampaknya kalau berdasarkan statement resminya Mendes, tidak sepengetahuan Mendes begitu, melakukan pertemuan, melakukan lobby-lobby, semuanya baik-baik saja begitu. Nah, menurut Anda seperti itu? Ya menurut kami seperti itu, tapi ya bisa juga yang lain bahwa sebenarnya misalnya ya begitu ya, ada komunikasi antara Irjennya dengan Mendesnya, tapi kemudian ditutup. Oke lah, kita tutup sampai di sini, bisa begitu juga. Tapi ya kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Nah, yang terakhir yang perlu dilihat adalah memang aliran uang. Dari mana uang 240 juta itu berasal? Kalau pernyataan resminya Mendes menyatakan bahwa Irjen ini orang yang hidupnya sederhana, rumahnya di tempat yang sederhana juga. Nah, pertanyaannya uang 240 juta dari mana? Pengalaman kami di Kementerian Lembaga, kalau ada temuan BPK yang menyatakan bahwa ada kerugian dan harus dikembalikan, itu biasanya mereka urunan antara pejabat, antara eselon 1, eselon 2 atau eselon 3, mengambil dari kas masing-masing dan kemudian menyumbang. Nah, apakah ini yang terjadi? Kalau ini yang terjadi, nah ini perlu dilihat lebih lanjut. Ini dari mana nih uang yang 240 juta ini? Apakah juga dengan memanipulasi laporan keuangan di masing-masing direktorat, di masing-masing yang dikelola oleh masing-masing eselon 2 atau eselon 3 di Kemendes ini? Ini juga pertanyaan nanti, begitu. Iya, baik. Sebenarnya kalau mekanismenya berjalan bagus, kalau prosedur standar operasinya sebenarnya sudah ada semua. Karena ketiga begini, mulai dari perencanaan sampai kemudian pelaksanaannya, sampai mekanisme laporan itu kemudian apa, seperti yang dijelaskan Pak Hari Azhar tadi, sebenarnya kan baik-baik aja kan, tidak terbuka peluangnya. Tetapi kemungkinannya banyak hal kemudian tidak berjalan seperti itu, terutama misalnya pengalaman saya, jarang kita tahapan itu dikontrol. Ini yang seringkali terjadi penyimpangan, termasuk juga di pemerintahan. Maka kemudian ketika terdesak, maka muncullah kemudian seperti di sepak bola yang terbiasa, ya suap untuk memenangkan pertarungan. Nah, jadinya bisa jadi seperti itu mekanismenya. Karena itu memang ini yang harus diperbaiki. Sebenarnya ini menjadi hikmah terbaik ini untuk kembali lagi mereka kembali ke pangkal jalan, mengontrol langkah-langkah itu semua. Baik, kita harus break dulu ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini, kami segera kembali.